not fully known, ya, tidak sepenuhnya diketahui karena jumlahnya banyak sekali, gitu ya, ribuan, gitu, dan itu bervariasi di setiap tanaman, mungkin sangat unik, gitu ya, sangat unik, dan dikelompokkanlah di dalam suatu nama yang disebut secondary metabolite atau metabolit sekunder, ya, metabolit sekunder. Nah, sekalian, jadi organic compound that are not directly involved, ya, in the normal growth dan development of plant, jadi tidak sepenuhnya diketahui dan tidak secara langsung berperan di dalam proses fisiologi yang yang kita ketahui, ya. However, secondary metabolite often play important role, ya, berperan sangat penting di dalam fisiologi tanaman, ya, tanaman. The secondary metabolites are known to play important role in the adaptation of plants to their environment. Jadi adaptasi terhadap lingkungan, and also represent an important source of pharmaceutical. Jadi merupakan bahan untuk farmasi, ya, farmasi yang sangat berguna untuk manusia. Itu, ya. Nah, sebetulnya dia punya fungsi, ya, ada fungsi defense system terhadap virus, terhadap bakteri, terhadap fungi, gitu ya, defense system, sistem pertahanan, ya. The system against herbivore, ada moluska, ada arthropoda, gitu ya. Termasuk juga melalui alulopati, ya. Anda tahu alulopati itu apa? Ada yang atraktan, menarik serangga, begitu ya, karena baunya, begitu ya, untuk polinasi, untuk macam-macam. Ada source of nitrogen di dalam tanaman, ada transport system, ada protection terhadap UV, itu macam-macam fungsinya, ya, fungsinya yang kita ketahui, gitu ya. Nah, katanya hampir sampai 250.000, ya, secondary metabolit di dalam tanaman, yang kemudian itu diklasifikasikan dalam biosintesis pathway-nya yang kita ketahui, gitu ya. Itu ada alkaloid, ada glucoside, ada phenolic, ada terpenoid, dan macam-macam, gitu ya, di dalam major classes-nya dari secondary metabolite itu, ya. Nah, ini fungsinya, ya, katalah sebagai atraktan, sebagai alulopati, sebagai antifungal, anti bakteri, ada antiviral, ada insect repellent, ada toxic terhadap vertebrata. Itu banyak sekali nih, ya. Banyak sekali, ya, di sini ada macam-macam yang berfungsi di dalam tanamannya, ya, dalam tanaman. Nah, untuk manusia apa? Jadi untuk farmasi, katalah ada kodein, ada quinin, ada atropin, ada cordenolin, macam-macam, ya, ada diosgenin. Ini diosgenin ini dari Dioskorea, gitu ya, untuk fertilitas, untuk pil KB, ya, steril, ya, sterilitas. Ada fragran, ya, ada wangi-wangian, ada minyak rose, ya, ada minyak jasmin, gitu. Ada rasa, ya, vanili, ada kapsaisin, gitu, di mana, di kapsikum, di cabai, ya. Ada pewarna, ada indigo, ada sikonin, gitu ya, ini pewarna alami. Ada stimulan, kafein, ada stevia, yang semuanya ada di dalam tanaman-tanaman ini, ya. Tanaman ini adalah yang kita ketahui untuk yang berguna untuk manusia. Nah, jadi sekalian banyak sekali, ya, yang ada 250.000 katanya, gitu ya. Nah, ternyata di industri juga harganya bukan main. Kalau kita lihat yang vinblastin, ya, vinblastin ini untuk obat leukemia 1 gramnya itu $5.000.
5.000 itu kalau kali 15 kan 75 juta ya. 1 gram. 1 gram. Ya, vinblastine. Ada asmalisin, ada macam-macam gitu, coba lihat harganya ya. Ada 5.000 US dollar per gram, ada juga yang 15.000 per kilogram, demikian. Ini dan pasarnya bukan main. Artinya dari sisi bisnis ini sungguh sangat besar dan akan semakin besar ke depan sementara kita terus berupaya untuk mendapatkan bahan-bahan alami ya, dari tanaman yang ternyata tadi jumlahnya begitu banyak ya, begitu banyak. Nah, saudara sekalian, dari mana itu sekunderi metabolit kalau kita lihat ke dalamnya? Itu kan tetap aja mereka itu berasal dari fotosintesis ya. Dari fotosintesis menjadi gula, kemudian ada proses di sini respirasi, ada asam amino, dari sinilah menghasilkan fenol, lignin, ada tanin, ada flavonoid segala macam. Ini prosesnya seperti ini. Ya. Proses seperti ini. Kalau lebih detail yang kita kenal ada siklus Krebs gitu ya, dari gula ini kemudian ada respirasi menghasilkan lewat sitrus asam sitrat menghasilkan banyak sekali ya, menghasilkan banyak sekali. Dari sinilah prosesnya ya, yang spesifik terhadap tanaman tertentu ya, tanaman tertentu. Nah, kita lihat bisa lebih dalam lagi, umpamanya ada di pathway dari pentosa fosfat atau dari glikolisis, kita bisa lihat prosesnya demikian. Ini akan memperlihatkan kepada kita sebetulnya senyawa target kita kemana. Apakah senyawa target kita umpamanya L-tirosin atau p-aminobenzoic acid gitu ya. Ini kan harus kita lihat source itu prekursornya ya, dari apa menjadi apa, dan ini tentu proses dari satu ke proses bahan ke bahan yang lain ini tentu menggunakan enzimatik, menggunakan enzim ya. Ini adalah enzim-enzim nih, angka-angka ini adalah enzim ya yang mengkatalisator terbentuknya ini ya. Artinya kalau kita katakanlah umpamanya mau memproduksi inilah gitu ya, ribosil antranilat gitu ya. Artinya kan harus ada ini. Kalau ini kecil, produksinya kecil, mungkin karena enzimnya tersedia sedikit, atau mungkin karena korismet ini sebagai prekursornya terbagi ke sana. Bagaimana kalau ini kalau supaya ini banyak, bagaimana ini diaktifasi? Ya, supaya semuanya ke sini, tapi masih ada ke sini, kita potong di sini sehingga dari sini semuanya masuk ke sini. Gitu. Itu adalah salah satu nalar kita ya, bagaimana cara memproduksi itu. Oleh karena itu, pathway ini menjadi sangat penting kita ketahui di dalam memproduksi secondary metabolite ya. Itu. Oke ya. Ini untuk mengantarkan kita supaya kita memahami kesananya di metabolit sekunder. Nah, di tissue culture sendiri sudah banyak ya dilaporkan ya macam-macam di sini kan. Sudah banyak sekali yang dilaporkan yang umpamanya ini ada hormon, ada insecticide ini yang dilaporkan dari plant cell culture ya. Jadi keuntungannya apa? Jadi karena menggunakan sistem konvensional tentu sangat tergantung pada musim segala macam. Tetapi kalau menggunakan kultur jaringan, paling tidak free from microbe ya dan insect gitu ya, bisa melakukan kontrol terkait dengan pertumbuhan sel. Organik substan extractable. Jadi bisa kita ekstrak, melakukan proses lain lagi dari akar, dari kalus, dari daun, dari apa begitu,
yang dari tissue culture, sehingga apa? Sehingga hasilnya juga lebih baik, continue, tidak tergantung musim, begitulah ya. Itu kalau penggunaan tissue culture-nya. Nah, apa tantangannya? Tantangannya adalah kemampuan untuk mendapatkan sistem kulturnya, untuk memproduksi senyawa target tadi itu, ya, medianya begitu ya, kemudian untuk bioreaktornya ya, termasuk juga selnya atau jaringannya, supaya kita bisa mendapatkan produk target yang tinggi. Oleh karena itu ini banyak hal yang kita harus lakukan di sini, ya. Termasuk juga untuk mendapatkan melakukan pemuliaan, ya, pemulihan sel, gitu ya, bukan pemulihan tanaman tapi pemulihan sel yang bisa kita scale up untuk menghasilkan sekretari metabolit menggunakan tadi itu bioreaktor, sehingga menghasilkan sekretari metabolit yang besar, yang banyak. Ya, jadi itu dan tadi itu yang terkait dengan bioreaktor. Dan ini kita akan bahas pada hari ini ya. Jadi apa strateginya? Yang penting yang pertama adalah targetnya apa, kulturnya, target produknya apa. Ya, kemudian yang kedua adalah tipe kultur. Apakah sel, apakah organ, apakah akar. Karena ada juga yang spesifik organ. Jadi kalau wanginya bunga mawar, ya, itu tidak ada di daun. Wanginya bunga mawar itu ada di kelopak bunga. Ya, bisa nggak kita merubah yang spesifik organ tidak spesifik organ lagi, sehingga kita harus memasukkan menjadikan tanaman itu promotornya bukan promotor yang inducible, ya, tetapi yang konsekutif, gitu ya. Supaya apa? Supaya gen yang kita masukkan, umpamanya gitu, bisa menghasilkan di mana saja. Di mana saja, apakah itu di akar, apakah itu di daun, wangi bunga mawar itu bisakah kita ekspresikan, dibuat tanaman yang mengekspresikan wangi bunga mawar itu ada di daun atau ada di kalus, gitu ya. Nah, itu tantangan tersendiri di situ. Improvement of cell line, jadi galur sel ini harus penting untuk bagaimana kita mengimprove. Kemudian bisa jadi yang kita hasilkan itu bukan secara langsung, tetapi itu menjadi bahan untuk menggunakan reaksi kimia atau reaksi yang lain, sehingga itu tidak sepenuhnya dengan in vitro, tetapi ada semi sintetik atau ada bahan yang kita masukkan ke di dalam sel sebagai pabrik, sehingga sel itu memproduksi sesuatu, gitu ya, karena ada yang kita masukkan. Ya, biokonversi, mengkonversi prekursor menjadi tanaman menjadi produk yang lain. Kita juga harus melakukan proses optimasi medium, gitu ya, nutrien, zat pengatur tumbuh dan segala macam, termasuk environment, pencahayaannya, pakai gelap atau apa begitu ya, termasuk elicitor, satu bahan yang kita masukkan ke dalam kultur yang berasal dari katalah umpamanya dari hifa dari cendawan, gitu ya, kita masukkan di situ. Kemudian kita membuat bioreaktor yang bagus. Nah, ini adalah bagaimana harus kita lakukan di dalam produksi sekretari metabolit secara in vitro, ya, secara in vitro. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan proses perbaikan dari galur-galur sel. Jadi galur sel itu kita bisa buat
bagaimana bisa mendapatkan produk target yang tinggi gitu ya. Katakanlah yang pertama itu prevention of feedback inhibition. Supaya produksinya tinggi. Apa itu feedback inhibition? Kalau Anda belajar biokimia, proses A menjadi B, kemudian ada D, C, D, dan seterusnya. Produk kita adalah sebetulnya set. Ya. Tapi set itu tidak pernah besar. Karena tanaman menjaga supaya set tidak besar. Apa yang terjadi? Produk set itu menghambat produk A, gitu ya. Ya, sehingga produk set itu tetap seperti itu gitu. Tapi bagaimana kita menghambat enzim itu sehingga sehingga terjadi overproduction di set ya gitu ya. Kemudian increasing concentration of enzyme. Enzimnya dinaikkan dengan cara apa? Nah, dengan cara macam-macam di situ ya. Modification dari existing track, ya, itu pathway-nya dimodifikasi. Reduction of existing branch, tadi itu reaksi cabang. Reaksi cabang itu harus beberapa dihentikan. Kemudian manipulasi ada gen regulator karena ada banyak proses tadi itu. Sebetulnya yang penting itu ada ini nih, ada gen regulator yang kita ketahui gitu ya, seperti itu. Kemudian selection of mutan ya, mutan. Nah, itu yang kita bisa lakukan ya. Oke, sekalian ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Rizky ada pertanyaan, Rizky. Biasanya tanya Rizky. Atau Andi, gimana Andi? Untuk sementara belum, Prof. Oh, belum ya. Siapa yang sudah ada pertanyaan? Asri? Saya ada, Prof. Oh iya, Adik. Gimana, Adik? Ini, Prof, yang terkait tadi kita manipulasi gen regulatornya itu, Prof. Itu berarti arahannya tidak hanya sebatas untuk kepentingan in vitro ya, Prof. Artinya kalau kita bisa merubah regulatornya dalam pada suatu gen, kemudian kita insertkan ke satu tanaman, misalkan yang tadi wangi bunga itu, kemudian kita bisa ganti regulatornya dengan regulator yang konstitutif. Artinya semua organ tanaman itu kan akan wangi seperti itu. Betul. Jadi berarti nanti kita akan menghasilkan tanaman yang mengekspresikan itu di semua organ kan ya, Prof? Ya? Iya, betul. Ya, cuman pada yang kita bicarakan ini, kenapa susah-susah menjadikan dia petanaman? Kalau sel saya sudah bisa kita produksi aja bertonton kalus kan? Bertonton kalus yang kita bisa mau produksi dan semuanya itu warnanya wangi bunga mawar ya. Contohnya begitu ya. Itu takutnya nanti ya kan bisa jadi begitu kan, kita kan cari yang efisien gitu ya. Bisa jadi tidak hanya tidak hanya sebagai sel tetapi juga sebagai tanaman. Itu ya seperti bunga, seperti wangi bunga jeruk gitu ya. Wangi jeruk kita bisa, kalau ada itunya kita bisa masukkan ke rumput gitu ya, supaya rumputnya berbau jeruk gitu ya. Kalau Messi yang main bola itu jatuh terjerembab di rumput, tidak berbau rumput tapi berbau jeruk. Nah, itu juga bisa juga tuh Mas Adi ya. Ya oke. Iya, Prof, terima kasih. Ya oke. Ya oke ya, gitu ya. Baik, saya teruskan ya. Nah, saudara sekalian, jadi itu. Nah, kita coba lihat satu-satu. Ini adalah bagaimana memprevention, ada pencegahan feedback inhibition. Jadi inhibition yang saya katakan tadi, A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D. Nah, produk D ini menghambat mempengaruhi enzim di sini, supaya enzim ini tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Sehingga A dan B kalau ini sudah banyak, sudah tidak bekerja lagi, berhenti pada konsentrasi tertentu. Oleh karena itu orang kemudian bisa kita buat mutan supaya produk D ini
banyak gitu ya, produk D ini banyak, atau kita buat ngeblok gitu ya, ngeblok supaya apa namanya, supaya kalau keluar ini mungkin saja kalau ada produksi tinggi di sini akan keluar enzim gitu ya, keluar enzimnya memblok sini. Oleh karena itu bagaimana supaya tidak ini kita atau supaya enzim ini tidak diblok, bisa saja membuat antisen teknologi. Jadi transkripnya itu supaya tidak ngeblok di sini, ya udah kita blok begitu ya, dengan dengan antisennya ya. Jadi kalau antisen itu kan sudah sekalian, kita kan kalau biasanya kan dari transkrip, kemudian transkripnya ini kemudian ditranslasi menjadi protein ya, menjadi asam amino dan protein ya, di protein. Tetapi kita bisa membuat sequence, kita masukkan di sini yang sebagai antisen dari mRNA ini kan, sehingga pada saat dia diproduksi karena antisen, dia akan memblok ini nih, dia akan memblok supaya proteinnya tidak terbentuk begitu ya, supaya enzimnya tidak terbentuk, sehingga yang ini tadi tidak terbentuk enzim ke sini, sehingga ini terus itu terbentuk gitu ya. Itu juga salah satu cara bagaimana feedback inhibition itu tidak terjadi. Bisa juga increasing konsentrasi enzim pembatas ya. Jadi kalau alkaloid tropan ini kita inginnya adalah menjadi skopolamin gitu ya, skopolamin. Tetapi dia ada juga menjadi ada alkaloid ini juga akan menjadi hyoscyamin gitu ya, sehingga skopolaminnya itu rendah. Oleh karena itu kita harus membuat enzim supaya skopolaminnya tinggi gitu ya, seperti itu. Ada reaksi cabang yang banyak gitu ya. Ini kan dari root culture ini menghasilkan buahnya, akan menghasilkan spadotropin dalam satu proses ya, dalam satu proses. Dan ini juga demikian supaya ini tidak terbentuk spadotropin, ya ini kita antisen tadi itu umpamanya gitu ya, masuk di sini gitu. Ya inilah proses-proses seperti itu yang dasarnya adalah ke fisiologi tadi itu. Macam-macam, dari manipulasi gen regulator tadi gitu ya, kemudian juga dari dari semisintetis ya. Semisintetis itu ada satu proses, jika in vivo dan in vitro ini produksinya tidak maksimal, maka ini contohnya adalah Catharanthus rheosus yang menghasilkan fimblastin yang harganya 1 gram berapa tadi? $5.000 gitu ya. Ini menghasil produksinya sangat rendah gitu ya, fimblastin ini, dan hanya dihasilkan vandolin dan katarantin. Nah ini nih vandolin dan katarantin ini, oleh karena itu okelah diproduksi vandolin dan katarantin. Tetapi sekarang bagaimana memproduksi vandolin dan katarantin? Dibuatlah proses mulai dari inisiasi sel suspension gitu ya, dibuat sel suspensi dulu, kemudian dari situ kemudian sel suspensi ini kemudian disaring, kemudian ditanam lagi di dalam satu medium, kemudian terus proses itu dilakukan sambil diseleksi. Ternyata melalui proses variasi somaklonal ya, gitu, atau bisa menggunakan cara-cara lain untuk meningkatkan keragaman, ternyata bisa dihasilkan galur sel yang produksinya itu 5-7 kali. Ya, 5-7 kali yang ini katarantin dan vandolin ini sampai 5-7 kali dalam proses itu. Dan proses ini aja menjadi 5-7 kali. Nah, kemudian masih kita teruskan. Sel suspensi ini juga kita bisa
lakukan seleksi juga di dalam suatu asam amino analog. Ya, asam amino analog ini kan kata biasanya kan triptofan ya, L-triptofan. Yang ini kita buat yang namanya 5-metiltriptofan. Ini racun gitu ya untuk tanaman. Nah, yang resisten itu biasanya menghasilkan superior cell line. Nah, ini juga akan meningkatkan konsentrasi dari katarantin dan vandolin tadi. Demikian terus hasilnya yang sudah banyak itu katarantin dan vandolin itu dengan menggunakan reaksi kimia biasa, ini kurang panah ya, dengan buffer glisin jadilah vimblastin. Ya harganya 5.000 US dollar per gram gitu ya. Atau bisa menggunakan katarantin vandolin itu dengan menggunakan satu katalisator dengan pH tertentu begitu ya, dengan H2O2 kan peroksida, itu juga bisa menjadi vimblastin. Itu dengan cara-cara lain ya. Nah, itu adalah cara semisintetis ya, semisintetis itu juga bisa banyak dilakukan. Kemudian ada biokonversi. Jadi biokonversi itu tadi saya sampaikan, kalau ada sel ya, kemudian kita masukkan satu bahan kimia tertentu, maka ada semacam biokatalitik sistem ya, sehingga bahan kimia tadi itu berfungsi sebagai apa? Sebagai prekursor, ya, sebagai prekursor, sehingga prekursor itu berubah menjadi produk yang kita inginkan. Ya, kita inginkan gitu ya, menggunakan enzim tanaman ya, menggunakan enzim, karena mungkin proses kimia maupun proses mikrobial tidak efektif gitu, itu juga menjadi salah satu cara. Ini salah satu contoh digitoksin ini kita bisa beli, kita masukkan di dalam kultur sel menjadi digoksin. Nah, itu menjadi salah satu cara merubah bahan kimia melalui biokonversi ya, biokonversi. Ya, termasuk ini L-tirosin menjadi L-dopa. L-tirosin masuk ke dalam sel suspensi mukuna, jadilah L-dopa anti Parkinson. Ini dirilis ke dalam medium, jadi tinggal purifikasi gitu ya. Itu biokonversi ya, biokonversi. Nah, itu saudara sekalian. Nah, kita juga tentu selain dengan sel, kita juga bisa menggunakan organ ya, organ. Nah, jadi mungkin saja ini prosesnya lama, segala macam, ada kendala begitu ya. Kita bisa menggunakan organ gitu ya. Nah, organ itu katalah akar ya. Akar itu kita bisa banyak produk-produk metabolit itu dihasilkan dari akar. Katalah pamannya ginseng ya, itu dari akar. Oleh karena itu yang kita produksi itu bertonton akar in vitro gitu ya. Nah, kalau tidak punya banyak akar gimana? Ya kita bisa menggunakan transformasi. Tanaman itu ditransformasi supaya menghasilkan akar yang banyak. Salah satunya menjadi dari agrobacterium itu kan ada yang RI ya, plasmid ini untuk produksi hairy root. Jadi ini contohnya ini. Nah, ada akar, terus kemudian ini ada akarnya banyaknya. Nah, kemudian masuk ke dalam satu bioreaktor untuk menghasilkan akar. Nah, Nah, ini kan kalau kita menggunakan transformasi dengan agrobacterium rhizogenes, itu akan akar menjadi akar gitu ya. Kalau kita potong sedikit akar akan jadi akar, tidak mungkin jadi tanaman karena memang oksigennya tinggi ya, jadi tidak pernah bisa regenerasi. Akar terus ya, baik di medium padat maupun di medium cair, akar terus. Kita ambil sedikit beberapa mili begitu, tanam akar terus. Jadi bisa menjadi bertonton akar kalau kita membuat satu bioreaktor. Contohnya ini kalau
ingat sedikit gitu ya, bagaimana RI plasmid itu di dalam plasmid ini ada ada stukinin, ada auksin juga begitu ya di dalam di dalam T region itu yang dimasukkan di dalam tanaman, kemudian dari tanaman diinikan ke tanaman sehingga dia masuk ke dalam sisi ini, dan yang keluar akan nanti bukan tanaman tapi diregenerasikan sel itu menjadi akar, akarnya akar transgenik yang bisa memproduksi akar sebanyak-banyaknya begitu ya. Ini contohnya bagaimana produksi akar. Ini semuanya akar. Ini semuanya akar gitu ya. Ini bisa besar sekali gitu ya, besar sekali. Semuanya adalah akar. Produksi memang produksi akar. Ya. Tinggal akarnya ini diekstraksi untuk menjadi ginseng, untuk menjadi apa begitu ya. Begitu akar. Nah, ini semuanya akar. Terus jadi akar. Ini adalah tanaman Harpogophytum procumben gitu ya. Ini untuk menghasilkan apa begitu ya, paling tidak ini semuanya akar tingkat panen dan tentu bersih segala macam gitu ya. Produknya mungkin tentu transgenik ya. Transgenik apakah karena ini untuk obat ya, mungkin orang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berat komplain juga kan yang yang mengkonsumsi terbatas dan juga harganya mahal dan menyembuhkan gitu ya, sehingga dicari orang juga gitu. Nah, Hairy Root ini menurut informasinya itu biosintetisnya stabil gitu, produksinya tinggi, kemudian hormon free gitu ya, tidak perlu harus menggunakan zat pengatur tumbuh gitu ya, kulturnya cepat gitu ya, cepat. Nah, apa yang mempengaruhi produksi sekunderi metabolit? Tadi itu ya, di kultur kondisi kultur ada media, ada prekursor, ada elisitor, ada sirkulasi udaranya seperti apa, kemudian pH-nya, lingkungan itu, cahaya, temperatur, kultur agitation, bagaimana kocoknya gitu, tipe dan ukuran dari vesselnya begitu, itu mempengaruhi semua ya. Kita bisa lihat satu-satu. Ini saudara sekalian, kita bisa lihat gambar ini. Ini adalah kalau kita lihat ini fresh switch dari apa nih? Dari Nicotiana tabacum ya. Bagaimana kalau kita melihat age of culture? Ini adalah NAA, pengaruh dari hormon. Kalau yang bulat, yang hitam ini adalah yang paling kecil ya, paling kecil, -6. Kalau yang kotak ini yang paling besar, -4 mol ya, mol. Anda bisa lihat dari sisi fresh switch yang paling bawahnya ini adalah yang kotak ya. Yang NAA-nya tinggi ya. NAA-nya tinggi. Ya. Kalau yang bulat ini yang kecil rendah. Jadi kalau dikasih yang NAA-nya tinggi, fresh switch-nya tinggi. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan nikotin concentration-nya? Produk target kita. Anda bisa lihat yang paling tinggi bukan fresh switch-nya yang tinggi ya. Fresh switch berat basahnya yang tinggi, ternyata dari penelitian ini tidak menjamin produk targetnya tinggi ya. Jadi Anda bisa lihat ini. Jadi yang fresh switch-nya tinggi, yang kotak nih, kalau dilihat dari produk targetnya paling rendah, ya, paling rendah. Yang bagus malah yang ini, gitu ya. Jadi belum tentu bertonton kalus ya yang kita produksi akan menghasilkan lebih banyak produk target. Gitu. Ini juga ada perbedaan antara
bahan medium ya. Ini medium medium pertumbuhan. Habis itu dipindah ke medium produksi ya. B5 ke B5 0 nggak ada. Tapi B5 ke B5H ada hasilnya. Kemudian yang lain seperti itu. Ada dari NB5 ke Z berapa kali lipat begitu ya. Ini Anda bisa lihat yang paling banyak adalah ini dari dari 0 ke sini ya, dari sini ke sini gitu ya, itu bervariasi. Sehingga media juga mempengaruhi gitu intinya ya. Media tumbuh dan media produksi sangat mempengaruhi ya. Termasuk juga ini production masalah temperature, suhu ya. Suhu Anda lihat 20, 25, 30, Anda bisa lihat produksi dari fresh waste dan juga akan berbeda-beda gitu, bisa kita lihat berbeda. Cell isolation content ya, kemudian fresh waste, kemudian ini fresh waste temperature ini juga berbeda ya, antara yang shaded yang ada di garis-garis ini dengan yang tidak juga berbeda-beda. Ini juga demikian, suhu ya, cahaya kelihatan beda. Kalau fresh switch-nya ini fresh switch, ini Nicotiana content. Kalau kita bisa lihat kalau continuous dark seperti apa, continuous lainnya seperti apa. Ada perbedaan, Termasuk juga bioreaktornya. Ini adalah tipe-tipe bioreaktor yang ada gitu ya di dalam satu buku. Nah, ternyata kalau itu dimasukkan di dalam satu elemen dan ditutup saja, dibandingkan dengan tipe pengocokan ya. Jadi pengocokannya seperti begini, ini pengocokan seperti begini, pengocokan seperti begini. Ini juga Anda bisa lihat berbeda ya. Berbeda produknya, apakah itu metabolitnya juga bervariasi ya, dry waste-nya juga bervariasi. Ini juga menentukan ya, menentukan. Nah, sekalian itu. Jadi bagaimana kemudian improvement of secondary metabolic production juga dilakukan. Jadi yang pertama seleksi superior cell. Jadi yang pertama kita harus melakukan seleksi untuk menghasilkan sel-sel yang galur sel yang bagus gitu ya, yang bagus. Kemudian juga terkait dengan treatment ya, treatment dari galur sel itu. Nah, ini adalah salah satu contoh menseleksi klon. Ini adalah satu tanaman yang namanya Euphorbia mili ya. Euphorbia mili ini yang untuk pewarna karena warnanya merah. Nah, ini contoh ini karena kita bisa melihat bagaimana kita bisa menghasilkan galur sel yang menghasilkan yang paling merah ya, karena itu bisa dilihat dari dengan mata. Kalau dengan bahan kimia tentu menggunakan alat ya. Hari ini bisa menggunakan alat juga, tetapi ini dengan mata bisa dilihat. Ini adalah suatu proses ya, bagaimana ini original selnya kemudian ditanam di sini, diseleksi, sementara ini diteruskan terus, diseleksi terus ini. Kalau kita baca the original Euphorbia millicalycis were divided into 128 segmen, di mana setiap segmen ditempatkan pada agar medium terpisah ya, dalam 5 segmen di epididis, kemudian diukur. Kemudian segmen kemudian dikulturkan dalam 28 derajat Celcius pada suhu sekian. Setelah itu segmen was divided into 2 cell ya. Nah, kemudian untuk subkultur dan quantitative analysis pigment. Kemudian the reddish yang paling merah
itu kemudian dibagi dalam 9 agregat. Terus saja begitu. Yang jelas ini adalah memanfaatkan apa? Variasi soma klonal. Terus di subkultur begitu sehingga dapatlah warna merah, kemudian kita bisa analisis mana galur sel yang paling merah, itu yang kita pakai. Jadi ini masalah seleksi ya. Seleksi ini salah satu contoh bagaimana proses seleksi sel menggunakan apa namanya variasi soma klonal. Bisa juga Anda melakukan macam-macam, termasuk juga radiasi segala macam gitu ya, untuk bisa menghasilkan galur sel yang paling merah dalam hal ini, atau menghasilkan target bahan metabolit sekunder yang paling banyak, begitu ya. Itu satu proses. Sehingga itu penting yang tadi disampaikan tadi itu selection of superior cell clone from cell that culture for a long time, ya, for a long time. Sehingga menghasilkan jalur yang paling merah ya. Nah ini kita bisa lihat bagaimana kalau dengan seleksi dan tanpa seleksi. Kalau tanpa seleksi dia akan dari sini akan turun, terus turun seperti inilah. Setelah dia transfer selama beberapa kali dengan interval 10 minggu, 10 hari, gitu ya, ini turun. Tapi dengan menggunakan seleksi akan seperti begini, gitu ya. Sama juga demikian, bagaimana proses seleksi akan terus meningkatkan dibandingkan dengan tanpa seleksi. Ya. Itu intinya bagaimana seleksi dapat mempengaruhi ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana melalui seleksi itu bisa dari original ke variannya itu meningkat 3 kali. Meningkat 8 kali begitu, ini nukleotida vakum bisa meningkat 3 kali dan seterusnya ini. Ada yang tidak meningkat juga tentu ya. Stabilitasnya seperti apa? Apakah terus-menerus menghasilkan seperti itu atau sekali saja begitu ya. Ini contoh-contoh yang sudah dilakukan dalam kultur sel ya. Oke, sebelumnya kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya? Mira, ada pertanyaan Mira? Iya Pak, saya ingin bertanya terkait tadi penggunaan teknologi antisense ini menghasilkan misal kalus yang mutan begitu. Apabila kita memperbanyak dari kalus mutan tersebut, apakah hasil perbanyakannya itu akan sama seperti kalus mutan sebelumnya atau ada kemungkinan segregasi begitu Pak? Ya, jadi ini adalah proses vegetatif ya, proses tidak ada segregasi seperti komendel kan, karena ini menggunakan sel somatik, ya, sel somatik, sehingga sekali satu sel kita bisa manipulasi menggunakan berbagai teknik, apakah itu menggunakan agrobakterium atau partikel bombardment atau apa, selnya itu terus berubah. Nah, yang penting sel itu terus bisa diperbanyak terus, stabil tidak. Ya, terus kalau stabil kita bisa pakai untuk bisa jadi ada setelah itu banyak yang tidak cocok gitu ya, ternyata tidak bisa diekspresikan, tidak ada transkripnya, hilang ya, atau ada transkripnya ya, ada transkripnya tapi sedikit ini gitu ya. Kalau udah sekali kita transformasi dan menghasilkan, kita perbanyak dan stabil, udah stabil gitu ya. Dalam hal ini kan tadi itu tidak kita jadikan tanaman kan, jadi tanaman juga nggak masalah kalau itu di tanaman juga stabil ya, stabil gitu. Jadi segregasi tentu di sini dalam arti bahwa dia tidak segregasi secara seksual ya, tetapi masih stabil atau tidak. Itu Mira ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi? Wahyu, ada Wahyu Nirwanto. Wahyu Nirwanto. Ada pertanyaan Pak. Halo? Halo.
Ya, Prof, belum ada pertanyaan ke saya. Ya, ini ada yang telepon, tak matiin dulu. Oke, ada lagi? Nailul? Oke, siapa? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Mas Abdul Rahman Fajar. Terkait tadi untuk melakukan seleksi galur-galur selnya itu, nah, untuk kriteria sel ideal yang dipilih itu seperti apa, Prof, untuk metabolit? Oke, jadi ini kan tergantung mau kita. Tadi itu yang kita beri contoh yang mudah itu adalah Euphorbia mili, itu adalah produk target kita adalah tanaman, bukan tanaman, sel yang menghasilkan warna yang paling merah. Kenapa? Karena nanti kita akan perbanyak sel itu kemudian dijadikan pewarna alami. Berwarna alami. Itu produk target kita adalah warna. Ya. Bagaimana kalau produk kita itu adalah katakanlah umumnya diosgenin, gitu ya. Ya kita harus lakukan seperti itu. Kemudian setiap saat kita harus ukur menggunakan alat mana diosgenin yang paling tinggi, gitu. Bisa berapa kali lipat yang bisa tinggi, dan itu yang produk kita menjadi galur sel kita, menjadi galur yang terbaik untuk kita, yang kita jadikan galur yang superior lah gitu ya. Jadi yang mana itu tergantung target kita mau kemana gitu. Tadi itu hanya contoh untuk warna gitu ya. Kan bisa jadi selain warna tetapi produk ini, produk itu dan sebagainya gitu ya Mas. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Jadi ini saya lanjutkan dengan yang namanya elicitor. Apa elicitor? Jadi elicitor itu adalah bahan biologi yang berasal dari bahan hidup gitu ya. Tetapi di sini ternyata tidak hanya yang biotik, termasuk yang abiotik juga gitu ya, disebut elicitor. Beberapa buku menyampaikan hanya yang biotik. Apakah itu dari mikrob, terutama yang dari eksogen, dari kitin, dari citosan, dari glukan, segala macam, sebetulnya fungsinya itu adalah memberikan stres. Biasanya kalau sel tanaman diberikan stres, itu akan menghasilkan sesuatu, ya, untuk mempertahankan hidup, gitu ya. Keluarlah itu. Jadi semacam DNA-nya itu adalah gennya itu adalah yang inducible, gitu ya. Sehingga dia perlu distimulasi. Nah, stimulasinya itu disebut sebagai elicitor. Elicitor itu dibagi dalam endogenus, exogenus, biotik dan abiotik begitu ya di dalam salah satu buku. Tapi banyak orang seringkali yang dilihat hanya yang ini nih, exogenus di sini nih. Ya, di situ. Prosesnya fenomena itu disebut sebagai elicitasi ya. Elicitation ya. Ya gitu. Ini adalah salah satu contoh perlakuan elicitor. Dia menggunakan spesies dari cendawan. Ya. Apa yang dipakai adalah misilia, ya, misilia dari cendawan, yang disterilisasi, kemudian dimasukkan di dalam sel sebanyak sel yang banyak ini, kemudian dalam 9 hari, ya, untuk menghasilkan satu satu zat yang disebut diosgenin, ya, diosgenin. Jadi ini tanamannya adalah tanaman Dioscorea, ya, tanaman Dioscorea. Apa yang terjadi sekalian? Ini kan ada rhizopus, sclerotia, ada fusarium, ada aspergillus, ada macam-macam di sini ya spesiesnya. Nah ini kalau kontrol
itu apa namanya, sel dry weight-nya itu 5 gram per liter, ya, tumbuh banyak, ya. Kemudian Sclerotia itu menghasilkan 3,2 gitu ya. Tetapi kalau kita bisa lihat sekalian, kalau kontrol itu menghasilkan perubahan ini menjadi 13,1. Tetapi kalau diberikan Rhizopus itu menghasilkan 230. Kemudian kalau Sclerotia 117 gitu ya. Terus saja gitu, sehingga intinya bahwa penggunaan elisitor itu akan meningkatkan produksi dari biosgenin, ya. Walaupun tidak semuanya. Anda kita bisa lihat kalau ini 5,1, ini juga begitu, Sclerotia ropsi itu juga 4,4, tetapi perubahannya cuma 1,9 gitu ya. Ada yang tidak sebanyak Rhizopus gitu ya. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan produk target kita, dalam hal ini ada diosgenin, ya, melalui perlakuan elisitor, ya, elisitor gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya, contoh, ya. Satu contoh produksi dari sikonin, ya, menggunakan bioreaktor. Sikonin, ya. Sikonin ini adalah tanaman yang berasal dari Jepang, Korea, dan Cina yang dipakai untuk dyes, ya, untuk pewarna sutra alami, ya. Ada juga yang dipakai untuk lipstick, ya, lipstick alami, karena ini warnanya merah, ya. Lithospasmum erythroscirrhison, ya, susah sekali. Nah, ini adalah sikonin, ya. Ini sikonin. Nah, sikonin itu ada derivatnya, ya. Ada deoksiricikonin, ada sikonin yang seperti gini, ya. Kalau R diganti dengan RH, hasilnya adalah namanya ada deoksisikonin. Kemudian kalau ini OH adalah sikonin dan segala macam, ini banyak sekali derivatnya, ya. Kalau R-nya ini seperti begini, namanya beta hidroksi isovaleryl sikonin, nah gitu. Nah, ini apa namanya nama-namanya. Nah, ini setelah melakukan suatu proses penelitian begitu, ya, ternyata disampaikan fakta-fakta bahwa sikon itu diproduksi pada tanaman yang sudah berumur 5-7 tahun untuk memproduksi sikonin pada konsentrasi 1-2%. Ya. Jadi harus ditumbuhkan dan 5-7 tahun baru menghasilkan konsentrasi sikonin 1-2%. Harga sikonin itu $5.000 per kilogram. Ya. Kemudian 5 kilogram, ya. Artinya itu berapa? 75 juta lah gitu, ya, per kilogram. Nah, juga loh. Kemudian faktor yang mempengaruhi apa? Ternyata temperatur perlu sekitar 20-25 derajat Celcius. Kemudian cahaya, bisa cahaya putih maupun cahaya biru itu menghambat produksi sikonin. Tetapi red dan green itu tidak berpengaruh, nah, gitu, itu penelitiannya. Kemudian peran regulatornya, hormonnya apa? Saat pengatur tumbuhnya. Kinetin 10⁻⁻⁰ molar ini 24D dan NAA menghambat. IAA menginduksi. GA menghambat, nah, gitu, ya, singkatnya. Kalau Anda
baca sendiri bagaimana prosesnya itu. Nah, kemudian source of karbonnya seperti apa? Sukrosanya perlu 5%, 50 gram per liter ya. Glukosa dan fruktosa dapat menumbuhkan sel, tetapi tidak dapat mensintesis sikonin gitu. Jadi tidak boleh menggunakan glukosa dan fruktosa. Yang boleh adalah sukrosa. Nitrogen juga demikian, sumber nitrogen. Kalau kita menggunakan medium LS yang mengandung sekian, itu ya, kemudian high concentration nitrogen itu menghambat produksi, ya, begitu. Terus kemudian kalsium hidrolisat itu juga meningkatkan produksi, ya. Phenalalanine itu meningkatkan produksi, ya. Jadi itu yang terjadi, ya, hasilnya. Nah, apa yang dilakukan ini prosesnya dari tangki ke tangki, ya, tangki ke tangki. Hasilnya adalah warna merah filtratnya karena itu sikonin tadi warnanya merah, ya, tapi sebelumnya bukan warna merah. Sekalian, jadi ini adalah sekitar berapa? 200 liter. Kemudian dipindahkan ke 750 liter. Ini besar sekali, ya, besar sekali. Nah, bagaimana prosesnya? Sel dikulturkan pada medium Mg 200 liter dan ditumbuhkan selama 9 hari. Nah, ini 200 liter 9 hari ini nih. Medium M, ya. Medium Mg, ya. Medium Mg, ya. Ini ada saluran udaranya begitu, ya. Medium Mg sebanyak 200 liter selama 9 hari. Kemudian di filtratnya tetap di sini, kemudian dibuang, filtratnya dibuang atau ini, ya, kemudian ditambahkan medium M9, ya, medium M9 masuk di sini, M9, kemudian dikulturkan di sini di medium ini pada medium yang 750, ya, 750 liter. Hasilnya filtrat yang berwarna merah. Nah, ini prosesnya, ya. Anda bisa lihat setiap batch ini selama 14 hari, ya. Setiap batch itu menghasilkan 5 kg pure sikonin, ya. Jadi itu 14 tambah 9, ya, tambah ini itu mungkin ya sekitar 1 bulan lah, ya. 1 bulan dari proses di sini sampai sel yang berwarna merah ini sekitar 1 bulan dan menghasilkan 5 kg. Jadi 5 kg kali 5.000 berarti 75.000 US dollar, ya, selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 75 kali 5 sekitar berapa itu, ya? Hampir 400 juta, ya. 400 juta selama 1 bulan. Itu kalau kita hitung proses produksi dari sikonin, ya. Sikonin. Nah, hasilnya kita bisa lihat kalau kita bandingkan antara akar dan sel kultur, ini seperti begini, ya, prosesnya. Yang hasilnya asetilsikonin kalau di root sekian, kalau di sel kultur sekian, kalau di subbutilsikonin sekian, ini sekian, gitulah prosesnya. Tetapi ini tentu di luar keuntungan menggunakan bioreaktor, ya, bioreaktor. Nah, ini sekalian kita bisa lihat bagaimana proses sekretari metabolit itu sudah banyak sekali, ya. Sudah banyak sekali. Nah, ini juga banyak sekali gitu.
Nah, itu sekalian yang kita bicarakan yang terkait dengan sekundari metabolit. Oke, ada pertanyaan terkait seluruh dari metabolit sekunder sebelum kita masuk ke molecular farming. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya terkait Ya, Mas LC, Iko, Prof. Mas Iko, ya monggo Mas. Gini Prof, saya tuh sempat terpikir untuk melakukan kegiatan penambahan elisitor ke media, entah media kultur, entah media aklim gitu Prof, untuk induksi lignin di individu tersebut gitu. Apakah itu memungkinkan ya Prof ya? Ya, makanya elisitor itu kan yang saya sampaikan tadi itu kan sebetulnya semacam stres ya, semacam stres terhadap lingkungan ya, terhadap makhluk hidup gitu ya, supaya seperti kita katalah kalau di Bougainville itu kita memberikan tidak memberikan air ya, supaya kelihatan terik begitu ya, atau kita berikan atau kita berikan kita berikan PEG begitu ya, supaya kelihatan kering begitu ya, sehingga tanaman itu berbunga, gitu kan. Artinya itu stres gitu ya, stres. Sehingga yang ditanyakan Mas Eko tadi itu ya, apakah lignin ya? Mungkinkah lignin itu diberikan elisitor itu bisa meningkat atau tidak? Itu ya kita lihat proses biosintesa lignin seperti apa. Kalau biosintesanya itu kita menduga gitu ya, dengan cara demikian maka produksi lignin itu kan selulosa ya. Selulosa itu apa begitu ya, prosesnya seperti apa sehingga ada relevansinya. Kalau kita berikan terserah kita berikan apa untuk menuju ke target kita, relevan apa tidak gitu ya. Itu yang perlu kita pelajari dulu, dari sintesanya seperti apa, dari macam-macam gitu, untuk sampai ke produk target lignin. Nah itu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara langsung bisa apa tidak gitu ya. Tetapi itu bisa saja tidak, bisa saja bisa gitu ya. Nah ini perlu dikaji Mas. Kalau Mas Iko sudah makasih itu ternyata ada relevansinya. Jangan sampai memberikan perlakuan yang tidak relevan begitu ya, tidak ada hubungannya begitu ya. Kenapa dimasukkan ke sini, kok ini ke situ umpamanya begitu ya. Tetapi kalau kita bisa menjelaskan ini karena ini, itu mungkin menjadi sangat bagus gitu ya. Itu Mas Iko ya, yang terkait dengan elisitor. Kalau yang kalau yang tadi itu yang dicontohkan adalah keluarnya diosgenin ya. Keluarannya diosgenin itu biasanya tanaman mengeluarkan zat-zat itu kan metabolit sekunder itu kan karena stres ya, karena stres. Termasuk tadi itu yang kalau kita amati tadi, kalau kita produksi kalus yang banyak gitu ya, ternyata juga belum tentu menghasilkan produk target kita. Tapi kalau kita beri stres, apakah itu stres cahaya, stres stres zat pengatur tumbuh mungkin ya karena terlalu banyak gitu ya, atau stres yang lain sehingga bisa tidak terjadi produksi gitu ya. Jadi itu Mas Eko ya.
Mohon maaf ada apa ini. Jadi itu ya sekalian. Ada lagi pertanyaan? Francisca ada pertanyaan nggak? Francisca. Iya, Prof, izin bertanya. Iya, silakan. Berarti untuk waktu kapan dipanennya juga menjadi hal yang penting ya, Prof? Betul gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kadang-kadang itu biasanya kita akan pertumbuhan kalus di dalam sel itu kan kurvanya sigmoid ya. Sigmoid. Kalau mereka di dalam satu proses pertumbuhan, katanya itu ya di dalam beberapa jurnal itu masih belum keluar metabolit sekundernya katanya. Tapi kalau sudah menuju atau sampai pada level apa namanya level sigmoidnya itu lebih tinggi gitu ya. Tapi itu tergantung penelitian kita gitu ya. Bisa jadi pada saat pertumbuhan ternyata bagus. Tergantung tadi juga tergantung bahan yang kita inginkan ya. Jadi itu mau tidak mau kita harus melakukan penelitian situ ya, Mbak Francisca ya. Oke. Baik, ada lagi Mbak Hindun ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada ya. Siapa lagi yang ada pertanyaan? Mira, Wahyu ada pertanyaan Wahyu. Ya, gimana Wahyu? Belum ada. Ya, sudah jelas. Oke, jelas ya, baik. Navarin, Hanifan, bagus sekali namanya. Ada pertanyaan nggak, Mas? Ada pertanyaan kah? Masih ada di sini kah? Mbak Puput Nurpri, ada pertanyaan? Ya, Prof, ini saya izin tanya. Ya. Perlakuan seperti stres itu apakah seperti overexpression ya, Prof ya? Terus saya masih belum terbayang kalau overexpression itu gennya masih sama ya, Prof. Tapi kenapa hasilnya bisa lebih banyak begitu, Prof? Iya, itulah. Jadi pada saat kalau apa namanya awamnya gitu ya, pada saat tanaman distres itu kan cenderung untuk mempertahankan gitu ya, sehingga itu yang dilakukan adalah memproduksi yang tadinya tidak ada menjadi ada begitu ya. Mungkin saja gitu ya stres tadi itu menginduksi apa namanya gen yang ekspresinya rendah gitu ya menjadi tinggi, atau yang tidak berekspresi menjadi berekspresi. Mungkin gitu ya. Mungkin begitu ya kalau penjelasan di molekulernya gitu ya. Karena apa namanya ada yang apa namanya gen-gennya tetap sih mungkin ya, tetap dia terekspresi tetapi tidak banyak dalam kondisi dia kondisinya favorable ya, air banyak, makanan banyak, ngapain kita memproduksi ini gitu ya. Tapi kalau sudah tidak ada air, kemudian tidak ada yang didapatkan gitu ya karena ada stres, oh saya harus memproduksi ini mungkin begitu ya, dengan cara dia yang apa namanya lebih banyak gitu ya, dengan cara namanya produk stres tadi itu akan mempengaruhi apa namanya transkripsi induksi dari gen, mungkin gitu ya Mbak Puput ya. Prof, terima kasih, Prof. Ya, oke. Ada lagi? Prof, izin bertanya. Ya, Mbak Mira. Dalam produksi metabolit sekunder secara in vitro ini, apabila tanaman hasil kulturnya ini dipindahkan ke lapang, apakah ada kemungkinan perubahan gitu, Prof, pada produksi metabolit sekundernya? Ya, jadi mestinya ada perubahan dari yang sebelumnya ya. Kalau sudah kita
kalau sudah kita evaluasi, ya kalau kita sudah evaluasi bahwa sel-selnya sudah mantap gitu ya, transkripnya ada gitu, jumlahnya banyak gitu ya, dalam tingkat sel udah seperti itu. Nah, pada saat dijadikan tanaman harusnya seperti itu ya, harusnya sel itu akan menghasilkan tanaman dan gennya kan sudah berubah begitu ya, sudah berubah dan akan menghasilkan baik di dalam sel maupun di dalam di tanaman, termasuk tanaman itu kalau dipindahkan ke lapangan gitu ya, harusnya seperti begitu. Tetapi di dalam bahasan kita, karena kita membahas terkait dengan tissue culture-nya, oleh karena itu ngapain harus dijadikan tanaman gitu ya, dijadikan tetap aja mungkin lebih efisien, walaupun tidak kemungkinan ada kemungkinan juga kita bisa jadikan itu jadi tanaman dan kita produksi di lapangan gitu ya, dengan hasil yang lebih baik dan mungkin lebih murah gitu ya dibandingkan dia diproduksi di dalam bioreaktor. Itu tuh Mbak Mira ya. Baik Prof, terima kasih banyak. Oke. Siapa lagi ya? Rizky ada pertanyaan. Rizky Abi. Izin bertanya, Prof. Ya. Ini mau tanya tentang yang awal tadi, tentang gen regulator. Ya. Ini sebelumnya. Apabila kita sudah tahu metabolit sekundernya, itu kira-kira kita bisa mencari tahu gen regulatornya bagaimana ya Prof caranya? Apa kita mencari tahu pathway-nya dulu atau membandingkan dengan tanaman sejenis yang memiliki metabolit sekunder yang sama? Ya, gitu. Kalau teknisnya itu mungkin nanti dibahas di penilaian ya, bagaimana cara kita menentukan gen regulator, kemudian mengisolasi gen gitu ya, kemudian itu dijadikan kita manipulasi begitu ya. Tentu bagaimana melihatnya itu mungkin panjang prosesnya, tetapi yang jelas dari satu proses itu tentu ada gen-gen tertentu ya, gen tertentu melalui satu evaluasi. Oh, gen regulatornya ini pasti karena ini gitu ya. Ini yang harus kita lakukan. Yang supaya precise, supaya betul-betul yang di situ yang kena. Yang bisa merubah pathway-nya ya, pathway-nya. Tetapi bisa saja kita melakukan itu secara tidak langsung menggunakan mutasi gitu ya, mutasi yang acak gitu ya, walaupun itu tidak precise ya. Nanti kita di kuliah yang lain lah gitu, kita melihat bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan gen regulator. Nah, kemudian bagaimana kita mengevaluasi, mengedit gen regulator itu supaya dia, kan gen regulator itu kan bisa menghambat maupun juga bisa meningkatkan ya, atau menginduksi. Yang tentu ada beberapa hal. Kalau gen itu menghambat, ya kita harus tahu caranya menghambatnya. Kemudian kalau gen itu menginduksi, bagaimana cara meningkatkan bahwa gen itu supaya menginduksi gitu ya. Kalau menginduksi itu karena dia harus memproduksi memproduksi enzim, maka tentu ekspresinya harus kita perkuat. Tapi kalau gen regulator itu kita fungsinya adalah harus berfungsi sebagai penghambat, ya kita harus meng-knockdown ya, meng-knockdown supaya gen itu bisa menghambat gitu ya. Dan itulah di regulator itu. Jadi itu tuh Mas Haris ya, yang secara umum bagaimana peran gen regulator itu. Nah, kemudian prosesnya supaya dia bisa menghambat maupun meningkatkan.
Ya, saya rasa itu Mas, sementara ini yang saya bisa jawab ya. Baik, terima kasih Prof. Oke, ya Mas Haris ya, Mas Rizky ya. Oke, selanjutnya siapa? Mas Gunawan, ada pertanyaan? Gunawan masih ada di sini? Masih Prof, belum ada pertanyaan Prof. Oke, ya baik. Atau yang lain kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan terkait dengan molecular farming ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan ya terkait dengan molecular farming. Sebentar terkait dengan molecular farming ya. Baik, jadi kalau kita tadi melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan secondary metabolit yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri, ya. Oleh tanaman itu sendiri, karena tanaman itu unik dan menghasilkan produk itu. Ya, contohnya tadi Dioscorea menjadi diosgenin ya. Bagaimana produksi diosgennya kita tingkatkan dengan cara macam-macam tadi itu ya. Tetapi di dalam molecular farming kita itu tetap kita bisa menggunakan the whole organism atau organnya atau selnya ya. Bisa menggunakan bioreaktor, tetapi menggunakan platformnya adalah rekombinan DNA. Ya. Menggunakan rekombinan DNA. Jadi kita harus membuat rekombinan DNA dulu untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Bisa nggak rekombinan DNA itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa melakukan macam-macam gennya bisa dari mana-mana, baik dari hewan, dari tanaman, dari bakteri, dari apa aja, ya. Nah kemudian kalau perlu itu kita bisa edit, kita sesuaikan nanti di tanamannya itu kodonnya supaya sesuai begitu ya. Kita bisa edit, ada codon preference gitu ya, supaya keluar transkripnya, kemudian menghasilkan protein, di mana protein itu adalah enzim, ya. Nah enzim ini berfungsi macam-macam, bisa berfungsi sebagai vaksin, ya, bisa berfungsi untuk produksi apa saja gitu ya, termasuk alfa amilase kan, namanya juga rekombinan DNA menghasilkan adalah protein, ya salah satunya adalah enzim gitu ya. Nah, itu dalam rangka molecular farming, ya, molecular farming. Jadi bisa saja rekombinan DNA ini yang tadi di awal saya sampaikan dimasukkan ke tanaman dan kemudian dijadikan tanaman, ya, dijadikan tanaman, diregenerasikan menjadi tanaman, ditanam di lapangan, menghasilkan buah, buahnya dimakan oleh manusia dan manusia sudah mendapatkan produk dari rekombinan DNA itu untuk kebutuhan vaksin begitu ya. Jadi itu merupakan yang ini sebagai molecular farming ya. Jadi membuat farming secara molekuler gitu ya. Jadi secara molekuler gitulah. Jadi itu. Jadi yang sampaikan tadi itu. Jadi ada select the appropriate gene yang kita sudah bisa merekayasa dulu berbagai hal di sini gennya, kemudian dimasukkan ke dalam tanaman, ya. Kemudian di screening apakah gen ini sudah masuk di dalam tanaman, kemudian bisa langsung menjadi tanaman atau bisa masuk di dalam bioreaktor. Kalau itu sel itu saja sudah bisa memproduksi, kemudian dijadikanlah produk itu untuk industri maupun untuk untuk farmasi ya, untuk farmasi. Ini singkatnya begitu ya, singkatnya begitu. Nah,
itu tadi. Kalau umpamanya kita bisa menggunakan gen itu saja di dalam bioreaktor, ya kita produksi produk itu dalam bioreaktor dan menghasilkan untuk industri. Tapi bisa juga kita masukkan di dalam dimasukkan dalam tanaman, di dalam sel tanaman dan dijadikan tanaman, kemudian ditumbuhkan di lapangan menghasilkan daun, menghasilkan buah dan segala macam yang bisa ditanam, dimakan oleh manusia untuk obat-obatan. Nah, ini secara garis besar ya. Jadi gen itu bisa berasal dari mana-mana saja, gitu ya, dari binatang, dari manusia juga, gitu ya, dari tanaman, dari mikroorganisme, ya. Ini diisolate dari plant, dari animal, dari mikroorganisme atau dari human, gitu ya, dari human, dari itu. Kemudian ini isolasi, kemudian dimasukkan di dalam vektor, gitu ya, di dalam plasmid mungkin, dimasukkan dalam agrobakterium, kemudian diinokulasikan ke vektor, sehingga kromosomnya itu sekarang sudah memiliki gen itu dan diekspresikan, gitu ya. Gen itu nanti di situlah berbagai hal dilakukan, termasuk berapa copy number-nya kayak segala macam, gitu ya, ekspresi seperti apa, begitu ya, dan betul-betul kita bisa lihat ekspresinya seperti apa, dan di dalam satu tanaman, dalam kalus, gitu ya, di dalam sel. Nah, setelah itu bisa langsung masuk di dalam sel suspensi sini. Nah, ini bisa langsung masuk ke bioreaktor. Masuk bioreaktor, jadilah berbagai hal, termasuk health food, ya. Saya dengar kemarin ada daging sintetis yang sehat, gitu ya. Ada pharmaceutical, ada regen, ada animal feed, ada industri, begitu ya. Tetapi bisa saja dari sini ini tidak langsung ke sini, tetapi dijadikan tanaman dulu, ya. Kemudian dibesarkan di lapangan, kemudian bisa menghasilkan bisa menghasilkan biji, kemudian ditanam, ya, atau menghasilkan umbi, gitu ya, atau bisa langsung ini bisa kemudian bisa saja ini langsung bisa menghasilkan bahan. Itu sebetulnya yang proses dalam plant molecular farming, ya, plant molecular farming, ya. Oke. Nah, historinya sudah sangat luas, begitu ya. Dari mulai tahun 86 itu ada derived recombinant therapeutic protein untuk human growth hormone, untuk hormon tanaman yang bisa ditumbuhkan pada tanaman tembakau dan bunga matahari, ya, tahun 86 tuh. Ada juga untuk antibody, first plant derived recombinant antibody, ya. Antibody, nah nanti ini antibodinya bisa disuntikan langsung ke dalam manusia, gitu ya, supaya manusia, karena mungkin antibodinya tidak muncul, kemudian disuntikan dalam manusia full size IgG, ya, di tembakau. Tahun 90 ini ada first native human protein produced in plant, human serum albumin di tembakau dan potato. Oh, bukan main ini, ya. Serum juga demikian. Kemudian first plant derived vaccine candidate untuk hepatitis B virus surface antigen di tembakau, bukan main, ya. Kalau kita punya sequence DNA untuk menghasilkan bahan antigen, ya, hepatitis B itu disuntikan, kemudian akan muncul sendiri antibodi dari dalam diri kita, gitu ya. First plant derived industrial enzyme, gitu ya, alpha amilase untuk industri di tembakau. Secretary IgA ini tadi
antibody ya, antibody. Kalau kita sekarang kita lihat antibody kita, ada muncul antibody kita atau tidak, itu kita bisa menggunakan rapid test ya. Rapid test ada tidaknya antibody kita. Ini kita produksi antibody di tembakau. Commercial production bovine trypsin in mice. Ini yang sudah dilakukan orang ya, sudah dilakukan orang. Nah, nanti ini sekarang sedang dalam proses banyak orang melakukan adalah molecular farming untuk COVID. Nah, gitu. COVID-19 juga ini molecular farming. Saya tidak pernah melakukan ini ya, tidak pernah melakukan ini. Ini kita sama-sama belajar ya terkait dengan molecular farming. Ya. Nah, tentu strateginya pasti tentu kita harus punya gennya of interest, kemudian kita perlu edit gennya kalau kita sesuaikan dengan tanamannya umpamanya gitu ya, kalau memang harus diedit gitu ya. Kemudian mentransformasi tanaman ya terkait dengan dari selnya ya, kemudian menumbuhkan tanaman, memproduksi biomas, kemudian diproses biomasnya ini dipurifikasi produk dan kemudian kita produknya kita kirimkan ke yang tertarik ya, ke industri ya, yang atau ke masyarakat gitu. Nah ini keuntungannya tentu significantly lower production cost karena memang penggunaan tanaman tentu menjadi sangat efisien gitu ya. Kita tanam di lapang atau di bioreaktor, kemudian tumbuh, tinggal purifikasi, jadilah vaksin. Jadi vaksin, jadilah alfa amilase gitu ya. Kemudian infrastruktur dan expertise ya, infrastruktur dan keahlian itu sudah banyak orang bisa, gitu, banyak orang bisa. Termasuk juga ditanam di dalam di tanamannya, menumbuhkan gitu ya, memanen segala macam gitu. Kemudian juga higher plant generally synthesize protein from eukaryote with correct folding. Jadi betul-betul hasilnya itu sesuai dengan harapan gitulah. Kalau mau vaksin ini ya jadi gitu ya. Nah, kalau itu bisa juga kita masukkan ke dalam sel manusia atau sel hewan begitu ya. Tidak menggunakan tanaman, mungkin primate molecular farming gitu ya. Kita masukkan ke monyet gitu ya, atau animal molecular farming. Tetapi tentu banyak hal etik ya yang perlu kita perhatikan kalau menggunakan di luar tanaman begitu ya. Itu kalau di tanaman mungkin kalau mikrob barangkali lebih ini, tetapi belum tentu mikrobnya itu bisa mengekspresikan, ya. Kemudian easier purification, mudah untuk pemurniannya. Kemudian the production of broad variety of protein. Jadi protein apa aja katanya bisa diproduksi dari tanaman. Kemudian tentu yang kekurangannya, tanaman itu mengandung unknown human pathogen ya, varian segala macam yang mungkin dapat mengkontaminasi produk final katanya gitu ya, bisa jadi begitu. Itu molecular farming itu ya. Ini contoh-contoh saja sekalian, kita bisa lihat di sini ada menghasilkan alfa dan beta hemoglobin. Kemudian ada human serum albumin, ada alfa trikosantin ya. Macam-macam ini cukup banyak ini yang bisa yang sudah banyak dilakukan orang. Ini saya ambil tahun 2001 ya. Kita lihat tahun 2001, sekarang mungkin sudah berkembang sangat advance gitu ya kalau
banyak yang fokus untuk penelitian molecular farming ya. Ini industrial enzyme dan protein ini juga begitu, ada amilase, ada pitase, esulase, ini juga glucuronidase. Kita familiar dengan glucuronidase kan sebagai reagen ya, sebagai reagen ini warnanya menjadi biru, itu glucuronidase ini bisa diproduksi dari jagung ya, dari jagung ini sudah banyak dilakukan orang nampaknya ya. Nah ini vaksin ya, vaksin ternyata juga banyak dilakukan orang, kebanyakan dimasukkan di dalam tanaman tembakau dan kentang ya, dan kentang ini untuk rabies, untuk apalagi hepatitis yang kita lihat ya, malaria, kemudian apalagi ini banyak yang dilakukan seperti ini ya. Banyak influenza juga untuk macam-macam, rabies, kolera, hepatitis, malaria, HIV, kanker ya, itu juga banyak dipakai seperti itu ya. Jadi itu saudara sekalian yang perlu saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan molecular farming, kalau ada yang bisa menjawab, kita diskusikan bagaimana proses molecular farming dan prospek ke depan seperti apa. Silakan, ada pertanyaan? Cukup jelaskah? Cukup jelaskah? Saya izin bertanya, Prof. Iya, monggo, Mas Adi. Kalau di Indonesia sendiri, Prof, produksi metabolit sekunder dan molecular farming ini, apakah sudah diindustrialisasi ya, Prof, atau belum? Atau sejauh mana, Prof? Ya, yang saya tahu di luar negeri, saya pernah lihat sendiri di Braunschweig di Jerman ya, bagaimana mereka memproduksi itu satu institut sendiri gitu ya, betul-betul memproduksi galur sel ya, galur sel kemudian dijual ke industri, dan industri itu sangat aktif. Kita penelitian sih saya lihat cukup banyak gitu ya, tapi nggak tahu apakah sudah ada yang melakukan dan mereka menggunakan teknologi dari luar negeri atau tidak. Sampai saat ini masih belum dapat informasi yang itu ya. Dulu kami kerjasama dengan Kimia Farma ya, rasanya dulu pernah waktu kami masih di Barang Siang itu untuk memproduksi bahan itu melalui root culture ya, tapi itu juga belum komersial gitu ya, belum komersial. Yang molecular farming yang saya tahu teman-teman yang ada di BPPT dulu ya, di BPPT pernah dan LIPI ya pernah diskusikan terkait dengan itu, nampaknya juga masih belum banyak dilakukan secara komersial. Mudah-mudahan dengan adanya saudara sekalian yang mungkin ada yang yang fokus untuk di situ, ini bisa menginspirasi ya saudara sekalian untuk masa depan saudara-saudara sebagai peneliti gitu ya, sebagai dosen begitu ya, agar ini bisa berjalan dengan baik. Kalau yang saya tahu di Jerman dan bukan Belanda, di Jepang ya, di Jepang itu yang banyak dilakukan, mungkin sekarang juga Cina gitu ya, di tempat-tempat lain rasanya masih banyak yang, tapi kalau metabolit sekunder di Amerika sudah sangat berkembang juga gitu ya, karena produksi tadi itu mungkin saja juga menjadi menjadi rahasia perusahaan barangkali ya, kita juga nggak tahu. Itu tuh Mas Adi yang saya ketahui ya, Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke ya. Ada lagi? Sedikit, Prof. Menambahkan pertanyaan Pak Ade, Prof. Terkait dulu kan saya sempat dengar kalau kina juga digunakan untuk produksi metabolit sekunder gitu, Prof. Untuk sekarang ini apakah masih relevan gitu, Prof? Iya, ya relevan tidaknya mungkin industri melihatnya dari sisi dari ekonomi ya.
Kalau memang itu relevan dan masih menguntungkan dan juga produksi yang murah mungkin saja begitu ya. Sekarang endemik tempat-tempat endemik malaria kan juga masih ada kalau di Indonesia kan di daerah-daerah timur masih ada begitu ya. Kalau kita mau ke timur biasanya suka cari kita suntik dengan malaria dengan anti malaria, apakah itu dari tanaman atau tidak kita juga tidak tahu juga kalau udah gitu ya. Tetapi saya sendiri tidak bisa tidak tahu banyak ya terkait dengan kondisi di lapangan saat ini dan di dalam bisnis masih diproduksi apa tidak itu Mas. Terkait dengan kina ya. Kurang tahu saya Mas Eko ya. Itu ya. Ya Mas Eko. Baik Prof. Iya ya. Oke, itu yang saya ketahui ya. Tidak tahu sejauh mana itu setiap produk itu sekarang kondisinya seperti apa gitu. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekalian saya cukupkan sampai di sini kuliah kita. Saya sudah 3 kali kuliah ya. Segera akan saya saya share bahannya setelah ini ke grup aja ya, ke grup aja supaya untuk bahan ujian UAS ya. Baik, saya rasa itu saja. Mohon maaf kalau selama 3 kali pertemuan banyak kekurangan gitu ya, tidak jelas begitu ya. Saya berusaha untuk menjelaskan, mudah-mudahan jelas begitu ya, memberikan inspirasi kepada sekalian terkait dengan mungkin ini sebagian juga sudah tahu, tapi mungkin juga sebagian belum tahu begitu ya. Ini saling belajar kita untuk kemajuan ilmu dan teknologi kita semua dan juga untuk untuk pengetahuan kita semua. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, kalau boleh buka videonya, saya boleh foto ya di ini terakhir ini. Kebetulan ini satu ini aja ya, satu screen saja. Silakan dibuka, Mbak Asri, Mbak Tiffany, Mas Wahyu, Mbak Mansur, Mira, Mas Gunawan. Oke, good. Mana lagi belum Mira tadi sudah ada, belum buka. Oke, ayo semuanya. 2 lagi, 3 lagi, Puput. Oke. Mira, terakhir Mira. Mira, ayo Mira. Mbak Mira mana? Buka sebentar aja. Sebentar aja dong. Mana Mira? Belum mandi pasti kelihatannya. Oke. Maaf Pak, tidak bisa. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, ya, nggak apa. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekalian sudah mengikuti kuliah saya. Saya langsung leave ya. Terima kasih. Selamat meneruskan kegiatan praktikum pada hari ini. Oke. Terima kasih Prof. Agus. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.